Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sering kita dengar akhir-akhir ini ada semacam gesekan yang terjadi antara umat beragama di tengah masyarakat kita, dari yang mulai skalanya kecil sampai yang cukup mengkhawatirkan. Pada tataran seperti ini, ada satu tema dan isu yang sering diangkat, yaitu masalah toleransi. Nah, bagaimana kita mensikapi masalah toleransi ini agar kita memiliki pandangan dan sikap yang utuh? Sebab, di satu sisi, ada pihak yang ingin mengeksploitir masalah toleransi untuk kemudian seseorang yang tidak memiliki jati diri yang jelas sebagai seorang muslim, dia ikut ke sana, dia ikut kemari, seakan-akan baginya masalah akidah, masalah ibadah bukanlah masalah yang harus dipertahankan secara tegas dan secara kuat. Sementara di sisi lain, ada yang begitu menutup diri dari masalah toleransi. Ada yang seakan-akan baginya adalah setiap orang yang berbeda agama dengannya adalah musuh yang berhak baginya untuk melakukan berbagai macam tindak anarkis seperti kejahatan, kezoliman, dan lain sebagainya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya ajaran dalam Islam telah memiliki pemahaman yang jelas tentang hal ini. Pertama adalah bahwa masalah-masalah prinsip, masalah-masalah ibadah, masalah-masalah jati diri keislaman kita tidak dapat kita gadaikan dengan apapun juga. Bahkan walaupun hanya sekedar untuk berbasa-basi dengan ajaran-ajaran atau pemahaman-pemahaman di luar keyakinan agama kita. Artinya, kalau masalah ternyata terkait dengan masalah akidah, masalah prinsip, masalah ibadah, maka tidak dapat kita korbankan walau atas nama toleransi. Bahkan dengan jelas, Al-Quran memberikan ajaran kepada kita terkait dengan ketundukan dan kepatuhan kita kepada orang tua adalah mutlak. Akan tetapi Allah tegaskan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya bersungguh-sungguh mengajakmu untuk berbuat syirik kepadaku yang kamu tidak memiliki pengetahuan di dalamnya, fala tuti'huma, maka jangan taati keduanya. Tapi Allah tambahkan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, namun gauli keduanya dalam urusan dunia dengan baik. Maka ayat ini, jika kita perhatikan, sesungguhnya menjadi landasan yang jelas terhadap masalah toleransi. Artinya apa? Dalam masalah akidah, dalam masalah prinsip agama, maka kita harus memikirkan kejelasan. Kalau memang sudah harus sholat, ya kita harus sholat. Kalau memang kita sudah harus melaksanakan kewajiban agama, ya kita harus laksanakan. Kalau memang ada perkara-perkara yang harus kita tinggalkan, maksiat, kemungkaran, harus kita tinggalkan. Itu tidak dapat kita korbankan hanya karena kita ingin menjaga perasaan dari saudara kita atau teman kita yang berlainan agama. Tidak dapat kita langgar hanya karena ingin menjaga kerukunan umat beragama di tengah masyarakat. Tapi kalau urusan dunia dalam arti pergaulan dan dalam arti menjaga hubungan baik, dalam arti menjaga kebersamaan, dalam arti tidak boleh menzalimi, tidak boleh menyakiti, maka harus kita jaga walaupun dia adalah orang yang berlainan agama dengan kita. Allah tidak melarang kalian kepada mereka yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, antabarruhum, untuk berbuat baik pada mereka, watuqsitu alaihim, dan bersikap baik kepada mereka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang yang berbuat adil. Itulah Islam mengajarkan kita toleransi pada tempatnya, bukannya ngawur dalam segala hal. Maka dalam hal ini harus kita pertegas, tidak dibenarkan kita mengorbankan akidah kita, ibadah kita hanya karena dengan alasan untuk menjaga kerukunan umat beragama. Tapi juga di sisi lain, tidak boleh kita melakukan pengrusakan. Tidak boleh kita berbuat zalim hanya karena mereka kita anggap bukan dari agama kita. Bahkan tempat ibadah mereka tidak boleh kita ganggu. Ibadah mereka juga tidak boleh kita ganggu. Selama mereka tidak mengganggu kita, tidak mengusir kita, tidak memerangi kita, maka dilarang bagi kita untuk menyakiti siapapun juga, walaupun dia berbeda agama dari kita. Jadi, para pemirsa, satu masalah yang sebenarnya sangat jelas tidak bisa kita pungkiri. Islam mengajarkan kita bertoleransi, tapi dengan sikap dan kedudukan yang jelas. Satu lagi yang kami ingatkan bagi siapapun yang tinggal di wilayah di mana kaum muslimin mayoritas, maka hendaknya harus banyak mempertimbangkan keumuman dan mayoritas muslim yang ada, menghormati, menghargai, dan memahami segala kebiasaan dan budaya Islam yang berlaku di tengah masyarakat tersebut. Sebagaimana seorang muslim yang misalnya minoritas di sebuah negeri, mereka pun dituntut untuk memahami hal yang sama. Itu saja satu perkara yang harus kita pahami dengan tegas dan utuh,
Mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.